Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi pertanyaan, bagaimana hukumnya menyentuh atau persentuhan yang terjadi antara suami dan istrinya? Itu apakah membatalkan wudhu, apakah tidak? Pertama-tama kami akan bawakan di sini dari ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'anakum wa akhwatukum minar radha'ati wa ummahatu nisaikum wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin. Fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha 'alaikum wa halailu abnaikum alladziina min aslabikum wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf innallaha kana ghafurur rahima. Ayat ini menjelaskan masalah mahram. Mahram itu adalah yang apabila terjadi bersentuhan antar mahram itu tidak membatalkan wudu. Nah, supaya kita mengetahui yang mana yang membatalkan wudu, yang mana yang tidak, kita harus memahami dulu yang mana mahram, yang mana yang bukan mahram. Baik, di sini dijelaskan bahwa yang pertama itu mahram, itu adalah hurimat alaikum ummahatukum, ibu. Ummahatukum, ibu kalian. Hurimat diharamkan alaikum atas kalian, ummahatukum, ibu kalian. Maka pernikahan antara anak laki-laki dan ibunya itu adalah tidak sah, karena dia termasuk mahram, dan persentuhan yang terjadi antara keduanya itu tidak membatalkan wudu. Itu yang pertama, itu ummahatukum. Yang kedua itu adalah wabanatukum, anak perempuan kalian. Maka tidak sah terjadinya pernikahan antara bapak dengan anak perempuannya. Demikian juga apabila terjadi persentuhan antara keduanya juga tidak membatalkan wudu, karena mereka berdua termasuk mahram, itu wabanatukum. Terus wa akhwatukum, saudara perempuan kalian, kakak beradik, laki-laki dan perempuan, nikah nggak sah. Demikian juga persentuhan yang terjadi antara keduanya juga tidak membatalkan wudu, itu akhwatukum. Terus wa ammatukum, ammatukum itu bibi dari pihak bapak, itu ammat namanya. Jadi bibi dari pihak bapak. Jadi adik atau kakak dari bapak kita, atau saudara dari bapak kita yang perempuan. Ya. Saudara dari bapak kita yang perempuan. Nah, kita itu menikahi saudara bapak kita yang perempuan itu enggak sah, karena dia termasuk mahram kita. Demikian juga apabila terjadi persentuhan, misalkan kita dengan saudara bapak kita yang perempuan juga enggak batal. Itu namanya ammatukum. Terus wa kholatukum, kholat itu adalah bibi tapi dari pihak ibu, sama surahnya. Jadi enggak batal persentuhan yang terjadi antara seorang laki-laki dengan saudara perempuan dari ibunya. Atau bahasanya kita enggak batal menyentuh saudara perempuan dari ibu kita. Ya, itu juga haram antara keduanya itu menikah. Itu kholat. Wa banatul akhi, itu anak perempuan dari saudara laki-laki, itu namanya keponakan. Juga enggak batal persentuhan antara keduanya, enggak sah juga nikahnya. Terus wa banatul ukhti, terus anak perempuan dari saudara perempuan, itu juga keponakan juga, itu juga enggak batal kalau misalkan terjadi persentuhan antara keduanya. Terus wa ummahatukum allati arda'anakum wa akhwatukum minar radha'ah. Nah, ini mengenai mahram bir radha'ah. Ya, mahram bir radha'ah. Jadi perlu diketahui bahwa mahram itu ada 3 macam. Ada mahram bin nasab, ada mahram bir radha'ah, ada mahram bil musaharah. Nah, mahram bin nasab itu ada 7 sebagaimana yang dijelaskan tadi. Itu mahram bin nasab. Dan yang kedua ada mahram bir radha'ah. Mahram bir radha'ah, mahram karena persusuan. Itu juga ada 7 juga, sama. Baik, saya contohkan apabila Zaid ini memiliki anak namanya Umar. Maaf. Misalkan ada ibu namanya Hindun. Ada seorang ibu yang menyusui anaknya yaitu Umar. Nah, selain menyusui anaknya yaitu Umar, ibunya Umar ini juga menyusui anak lain, menyusui orang lain, yaitu namanya Zaid.
Jadi ada seorang ibu yang menyusui 2 orang laki-laki, yang satu itu adalah anak laki-lakinya, maaf. Yang satu itu adalah anak laki-lakinya, yang satu itu bukan siapa-siapanya. Tapi kemudian disusuinya. Yaitu Zaid tadi. Dengan syarat-syaratnya, sehingga dia itu dikatakan saudara sepersusuan ya. Karena bisa dikatakan dia itu menjadi saudara sepersusuan itu apabila telah memenuhi syarat-syaratnya. Nah maka yang tadi itu, yang Umar itu adalah anak asli dari ibu tadi yang nyusuin. Sedangkan Zaid itu adalah anak susuan namanya. Anak susuan. Nah mahram bagi Umar yang ada 7 itu juga mahram juga bagi Zaid. Saya ulangi, mahram bagi Umar yang ada 7 itu, mahram bin nasab tadi, ada ibu, saudara perempuannya, dan sebagainya sampai akhir tadi, itu juga mahram juga bagi Zaid. Yang notabene Zaid itu adalah saudara susuan dari Umar. Nah, berarti 7 tambah 7, 14. Ya, itu namanya wa akhwatukum minardha'ah. Terus wa ummahatun nisaikum ummahatun nisaikum itu ibu dari istri kalian. Ini juga mahram. Ini menginjak kepada pembahasan mahram bil musaharah atau mahram bil musaharah itu mahram dengan sebab adanya terjadinya perkawinan. Jadi mahram dengan sebab musaharah itu ada 4. Yang pertama adalah ummuz zaujah. Ini yang di Al-Qur'an disebutkan wa ummahatun nisaikum. Itu namanya ummuz zaujah ya. Jadi ibu dari istri, ibu dari istri kita, ibu dari istri kita atau mertua kita, itu juga termasuk mahram. Terus warobaib. Robaib itu adalah anak ya, robaib itu adalah anak dari istri kita. Nah, jadi anak dari istri kita apabila kita menikahi janda apabila kita menikahi janda yang sudah memiliki anak, kita menikahi janda yang sudah memiliki anak perempuan. Nah, itu anaknya janda itu atau anak tiri kita itu, anak perempuan tiri kita itu. Nah, itulah namanya robaib. Itu juga termasuk mahram yang mana apabila terjadi bersentuhan antara keduanya itu tidak membatalkan wudu. Itu namanya robaib. Nah, itu namanya apa? Itu namanya adalah robaib. Tapi robaib itu bisa menjadi mahram dengan syarat allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin, dengan syarat kita itu sudah tuhul dengan istri kita itu. Kita sudah tuhul dengan ibunya, maka anaknya itu, anak bawaan dia itu jadi mahram. Tapi kalau seandainya belum tuhul, maka anak bawaannya itu belum jadi mahram bagi kita. Namanya ini hati-hati. Jadi kalau kita sudah tuhul dengan ibunya, maka anaknya sudah jadi mahram. Tapi kalau kita belum tuhul dengan ibunya, itu anaknya belum jadi mahram kita. Ya, itu ibunya belum jadi mahram kita. Anaknya belum jadi mahram kita. Kalau belum jadi mahram kita, maka persentuhan kita dengan anak tiri kita yang kita belum tuhul kepada ibunya itu masih membatalkan wudu. Makanya di sini fa'ilam takunu takhaltum bihinna fala junaha alaikum. Jadi enggak masalah itu menikahi anak tiri kita. Anak tiri itu menikahi anak tiri itu enggak masalah, dengan catatan apabila kita itu sudah menikahi ibunya dan belum tuhul, dengan syarat belum tuhul. Kalau sudah tuhul enggak boleh karena sudah jadi mahram. Tapi kalau belum tuhul itu masih belum mahram kita. Masih sah apabila terjadi pernikahan. Dan juga apabila terjadi bersentuhan antara keduanya itu juga masih membatalkan wudu. Ya, jadi kuncinya di tuhul. Jadi kalau sudah tuhul ibunya, anaknya jadi mahram. Ya, kalau sudah tuhul ibunya, anaknya jadi mahram. Kalau belum tuhul itu belum jadi mahram. Beda dengan mertua. Kalau mertua itu sudah menjadi mahram bi mujarradil akdi. Dengan hanya akad saja itu mertua sudah jadi mahram. Kalau kita sudah pernah berakad dengan anaknya, mau kita sudah tuhul atau belum, maka mertua kita itu sudah jadi mahram seketika. Tapi kalau berkaitan dengan anak tadi, nah itu ya tadi, robaib tadi ya. Kalau kita sudah tuhul, baru anaknya istri kita itu sudah jadi mahram. Ini ceritanya kalau seseorang menikahi janda yang sudah punya anak ya. Itu namanya robaib, anak tiri. Saya ulangi biar jelas, anak tiri itu jadi mahram apabila suaminya itu sudah menduhul istrinya yang janda itu. Pokoknya kalau kurang paham tinggal nanya lah ya. Ini biar ringkas saja.
Terus wa halailu abnaikum. Halail abna itu yang halal bagi anak kita. Ya, berarti istri dari anak kita. Istri dari anak kita. Misalkan kita memiliki anak laki-laki, kemudian anak laki-laki kita itu sudah beristri, atau zaujatul ibni, itu namanya wa halailu abnaikum. Itu istri dari anak kita atau menantu, ya. Menantu ini termasuk juga mahram, yang mana apabila terjadi persentuhan antar kita dengan menantu kita, itu adalah tidak batal karena sudah menjadi mahram. Baik, terus apakah bersentuhan antara suami dan istri itu membatalkan wudhu apa enggak? Ya jelas batal. Ini menurut madhab kita, madhab Imam Syafi'i, itu adalah membatalkan. Logikanya yang namanya kenapa kok sah dia itu berakad nikah antara dua orang, itu kok sah dia itu nikah. Itu biar jadi sah, itu harus tidak ada hubungan mahram, ya. Jadi supaya sah nikahnya itu harus antar keduanya tidak ada hubungan mahram. Tidak ada hubungan mahram. Nah, maka konsekuensi hukumnya apabila tidak ada hubungan mahram, maka apabila terjadi persentuhan antar keduanya, maka membatalkan wudhu. Nah, suami dengan istri itu supaya menjadi sah suami istri itu harus tidak ada ikatan mahram. Nah, kalau tidak ada ikatan mahram, maka ketika bersentuhan, maka itu membatalkan wudhu. Baik, supaya lebih jelas, nah ini akan saya terangkan di sini. Akan saya nukilkan dalam kitab Taqriratus Sadidah. Ya, ini di apa sih? Apa bahasanya itu? Ta'liq, ya. Ta'liq dari kitab Taqriratus Sadidah. Ini wa'adamul maharim sama niyat asyar tinggal dibaca sendiri, itu sama seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Ini yang menjadi pokok pembahasan adalah fazzaujatu. Nah, coba kita perhatikan, ya. Coba diperhatikan. Maaf. Itu coba diperhatikan, ya. Nih, saya zoom, ya. Nah, ini. Nah, saya zoom ini. Fazzaujatu ajnabiyatun. Ya, maka istri kita itu adalah ajnabiyah, orang lain, bukan mahram. Maka falam suha naqidun lil wudu, ya. Falam suha itu naqidun lil wudu. Maka menyentuh istri kita itu naqidun lil wudu, membatalkan wudu. Ala mana? Alal mu'tamad. Ini menurut qaul mu'tamad itu adalah persentuhan yang terjadi antara suami dan istri itu adalah membatalkan. Wa indal Imam Malik la naqdha illa ma'asyahwat. Ini kalau menurut Imam Malik itu tidak batal persentuhan antara suami dan istri illa ma'asyahwat, kecuali adanya syahwat. Wa indal Imam Abi Hanifah la naqdha mutlaqan. Maaf. Kalau menurut Imam Abu Hanifah itu enggak membatalkan sekali. Ini mutlak. Mau ada syahwat, mau enggak ada syahwat, ini sama, ya. Walaupun ada syahwat ataupun enggak ada syahwat, sama, enggak batal juga. Ini menurut Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhum. Jadi paham, ya? Wa alam biswab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.